Hey guys, ketemu lagi di channel Grosik dengan Bang Grun di sini. Ini adalah Vivo X200 Ultra. Kok masih bahas X200 Ultra, Bang Grun? Bukannya udah ada X300 Ultra? Di sini saya mau nge-share pengalaman saya pakai Vivo X200 Ultra hampir setahun, Grosikers. Bukan tentang balapan-balapan handphone terbarunya Vivo. Nggak usah ngomongin X300 Ultra, Grosikers. X500 series aja udah dalam perjalanan. Jadi seiring dengan waktu, tentunya handphone-handphone ini akan berkurang harganya. Dan buat kalian yang tahun lalu kesengsem buat beli ini handphone pada saat pertama kali launching, ini kesempatan kalian buat beli ini handphone. Di Vivo-nya sendiri, ini barang udah discontinue, Grosikers, karena memang setiap kali mereka keluarin X series, itu barang pasti ludes habis. Tapi di pasar marketplace Indonesia ini masih banyak bergelimpangan X200 Ultra yang harganya udah di bawah 20 juta. Harganya udah beda jauh banget sama X300 Ultra yang full complete-nya itu di 30 jutaan. For your info, saya beli ini handphone pakai keringat saya sendiri, Grosikers, jadi nggak ada afiliasi atau kerjasama sama Vivo. Jadi saya bisa membagikan pengalaman saya dengan Vivo X200 Ultra ini sesuka hati saya. Handphonenya sendiri waktu itu saya beli di 22 jutaan karena saya nggak mau berurusan dengan bea cukai. Saya beli di lokal, nitip, Justip, dan fotografi kitnya saya nitip sama temen di harga 4 jutaan. Jadi kalau di total itu sekitar 26 jutaan plus sama perintilan-perintilan yang ada di sini ya kurang lebih 27 jutaan deh, Grosikers. Dan untuk fotografi kitnya juga udah turun harga. Kalian mungkin bisa beli full set 1 TB nya dengan fotografi kit itu di 20 jutaan. Oke, jadi pertama kali saya beli handphone ini, saya mixed feeling sih, Grosikers. Antara kecewa, tapi happy juga. Saya tipe user yang dari dulu ngekonten pakai handphone kamera, Grosikers, di 4K, 30 atau 60 fps. Yang pertama kali saya tes di Vivo X200 Ultra ini adalah kualitas videonya, Grosikers. Dan saya langsung nge-compare dengan yang saya pakai sekarang ini buat ngerekam video. Dan saya jujur aja kecewa pertama kali ngelihat kualitas video dari si Vivo X200 Ultra ini jika dibandingkan dengan Realme 6 Pro. Yang boneng aja bang, masa kualitas handphone 20 jutaan dibanding sama handphone yang sekarang istilahnya secondnya 1 jutaan kalah Vivo X200 Ultra ini? Tunggu dulu. Jadi di Vivo X200 Ultra ini kan ada 3 kamera ya, Grosikers. Ada telephoto, ada wide lens, ada main lens. Main lensnya si Vivo X200 Ultra itu 50 megapiksel. Sementara Realme 6 Pro pada saat video recording menggunakan kamera 64 megapikselnya. Waktu itu saya tesnya di kondisi low light dengan lampu yang 9 watt. Katanya kan Vivo X200 Ultra ini low lightnya jago ya, Grosikers. Ternyata setelah saya uji dengan Realme 6 Pro, noise di Vivo X200 Ultra lebih banyak daripada yang ada di Realme 6 Pro. Pun detailnya Realme 6 Pro lebih baik daripada Vivo X200 Ultra yang hanya menggunakan 50 megapiksel. Disitulah kenapa awal ngetes ini barang saya tuh mixed feeling. Memang sulit dipercaya. Kenapa di seri X200 Ultra ini Vivo naro 200 MP-nya itu ditaruh di telefoto bukan di main lens. Pendeknya seperti ini, Grosikers. Wide lensnya itu kan di 14 mm, sementara yang main lensnya itu 35 mm. Dan untuk telefotonya ada di 80 mm. Dari 14 mm ke 35 mm itu kan sekitar 2 kali lipatnya si wide lens kan menuju ke main lens. Sementara dari 35 mm menuju ke 80 mm itu butuh lebih dari 2 kali lipat, Grosikers. Jadi pada saat kita recording dan kita nge-stretching dari 35 mm ke 80 mm, gambarnya udah pecah duluan. Benernya kalau saya bilang itu ada di Vivo X300. Di mana kamera main lensnya itu 200 megapiksel, telefotonya 50 megapiksel, nggak ada yang perlu juga sampai 200 megapiksel di zoom sejauh-jauhnya, dan untuk wide lensnya itu 50 megapiksel. Jadi main lensnya harusnya 200 megapiksel. Ini adalah bagian yang mungkin sangat disayangkan dari Vivo X200 Ultra. Kenapa main lensnya malah 50 megapiksel, telefotonya 200 megapiksel. Tapi seiring dengan waktu berjalan saya mulai mempelajari gimana cara ngakalin ini kamera supaya gua nggak bete-bete banget gitu pindah dari Realme 6 Pro ke Vivo X200 Ultra. Di sini kalian bisa lihat hasil tangkapan foto saya pakai X200 Ultra. Untuk fotografi sih saya udah no doubt deh, Grosikers. Puas banget. Kesemingguan saya itu ditugasin sebagai fotografer dan videografer di gereja, Grosikers. Sebelumnya itu saya biasa pakai DSLR, dimana tantangannya adalah waktu dan sering kelamaannya saya diutak-atik ISO, aperture, dan shutter speed. Pakai smartphone gini udah ada modenya, jadi saya nggak perlu utak-atik lagi tuh setting-settingannya. Sehingga seiring dengan waktu berjalan saya tuh jadi bisa fokus sama jepretan-jepretan saya dan bisa dapetin lebih banyak. Untuk mode favorit saya di sini biasanya kayak snapshot, slow motion, video portrait, ada beberapa preset di sana. Terus lock 10 bit tuh biasa saya pakai untuk kayak ngerekam konten-konten, objek-objek. Tapi untuk kayak videografi itu saya jarang banget pakai lock 10 bit.
kalau kita pakai lock 10 bit, warnanya itu kan warna raw semua. Nanti baru kalian tambahin load di video editing kalian. Dan saya paling jarang banget pakai humanistiknya, sesekali doang iya, tapi untuk foto-foto harian saya pakai foto biasa aja. Saya lebih suka pakai tuningannya yang ada di Vivo X200 Ultra ini. Untuk olahan warna terus terang saya lebih suka sih dengan yang ada di Vivo X200 Ultra dibanding X300 Pro ataupun X300 Ultra, karena di seri X300 mereka udah membuat warnanya jadi lebih natural, sehingga kalau kalian compare one by one, tone warnanya yang di X300 Ultra tuh lebih natural, dan saya justru lebih suka pokoknya dengan warna yang dimainin di Vivo X200 Ultra. Warna di X200 Ultra tuh lebih pop, saya nggak usah ngedit-ngedit lagi kalau pas saya mau kirim ke orang lain. Kayak tint warnanya, dynamic range-nya pada saat perpindahan cahaya terang ke gelap itu juga udah oke. Untuk highlights and shadow-nya memang agak bohong sih Growseekers. Area gelap itu sama Vivo jadi sedikit dinaikin. Dan satu lagi yang sebenarnya saya pribadi kurang suka sih di Vivo X200 Ultra, yaitu perbedaan antara foto dan videonya. Kalau di handphone Realme contohnya saya foto dan saya video, kualitasnya itu sama-sama aja Growseekers. Tapi kalau di Vivo X200 Ultra tuh karena udah ada AI-nya kali ya. Jadi saat kalian ngambil foto, muka orang tuh kayak efek Korea-Korea gitu loh. Kalau di videonya kualitasnya natural apa adanya. Sehingga pada saat kalian mau kombinasiin di dalam satu video kualitas foto dan videonya, pasti akan kelihatan perbedaannya. Terutama pada saat kita udah ketemu yang namanya warm light. Kalau udah ketemu warm light, warna hijaunya itu jadi agak kekuningan dan warna kuningnya itu jadi terlalu kemerahan Growseekers. Dan satu lagi, kalau udah ketemu yang namanya kondisi low light, AI-nya bakal dipaksain banget. Kalau udah ketemu kondisi kayak gini, biasa saya paksain ke Pro Video. Di situ saya kurangin sharpness-nya, saya mainin AWB-nya, main ke lampu tungsten biar nggak kekuningan. Dan di Pro mode pun memang AI-nya itu diminimalisir. Tapi bang, kan fitur di kamera X200 Ultra beda bang sama Vivo X300 series. Nah ini titik bagusnya Growseekers, karena Vivo nggak ngelupain seri-seri sebelumnya. Vivo X200 Ultra ini udah saya update berkali-kali, bahkan udah pindah dari Origin 5 ke Origin 6. Dan semua fitur-fitur di X300 series, let's say X300 Pro, itu udah ada di X200 Ultra ini. Contohnya kayak dual stage atau perpindahan color temperatur, dan yang kemarin itu dimana telekonverternya tuh susah, pas dicolok harus ada notifikasi dulu. Di sini udah ada extra icon supaya kalian nggak perlu lagi 2 kali konfirmasi untuk menggunakan lensa tambahannya ini. Untuk experience AI-nya juga sama, kalian bisa otak-atik dari editing foto basic sampai pakai AI, ataupun edit video dari yang mode biasa sampai ke mode yang pro. Fiturnya banyak banget Growseekers yang bisa kalian andelin di X200 Ultra ini. Cuma memang ada beberapa fitur kayak di X300 Ultra Pro modenya untuk videographer itu belum ada di sini, dan kayak load instannya itu juga belum ada. Terus kemarin kan heboh tuh pada saat Vivo X300 Pro keluar, katanya X200 Ultra ini nggak sesmooth X300 Pro untuk perpindahan antar milimeternya. Kalau saya bilang di sini sih tergantung kalian pada saat ngambil videonya itu kalian goyang apa enggak Growseekers. Perpindahan antar lensanya di Vivo X200 Ultra malah saya bilang lebih baik daripada yang ada di X300 Ultra. Saya udah sempat ke boothnya Vivo, saya cobain tuh compare singkat antara Vivo X200 Ultra dengan Vivo X300 Ultra. Saya lebih suka perpindahan lensa di Vivo X200 Ultra. Dan ada juga yang bilang kalau baterainya Vivo X200 Ultra itu panas. Oke, kalau permasalahannya itu adalah pada saat kalian pertama kali beli, kalian pakai buat apa aja, buka tes biasa pun handphonenya panas, itu wajar Growseekers. Karena handphone Google manapun pada saat awal beroperasi itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari atau mungkin semingguan. Alasannya ya karena handphone kalian itu kan baru dinyalain. Nah, Google itu sedang memaksimalkan segala aplikasi yang ada di handphone ini supaya nanti ke depannya kalian handphonenya jadi smooth dan nggak perlu ada nge-lag lagi. Itu alasannya kenapa baterai kalian pertama kali dinyalain tuh panas. Plus kalau kalian pakai ini handphone buat banyak nangkap foto dan ngerekam video, tentunya ini handphone bakal cepet habis baterainya. Karena faktanya pada saat kalian pakai kamera si Vivo X200 Ultra ini, sensor, image processing, video recording, apalagi 4K, terus flash nyala, dan gyro stabilization-nya nyala, udah pasti baterai kalian bakal cepet kekuras habis dibanding kalian pakai buat main game. Cara saya buat bikin ini handphone awet, ya baterainya saya isi di antara 20 dan 80%. Jangan sesekali kalian biarin baterainya itu menuju 10%. Pakai kalau udah darurat banget. Dijamin baterai kalian akan awet Growseekers. Di sini saya pakai udah mau setahun
Maksimum baterai kapasitinya ada di 99% grossikers. Itu berarti saya pakainya apik. Nah, alasan lain kenapa saya lebih memilih X200 Ultra over the X300 Pro, meskipun saya tahu waktu itu tinggal beberapa bulan lagi datang si X300 Pro, karena saya tahu Ultra is Ultra grossikers. Ultra bisa dipastikan lebih bagus daripada versi Pro-nya. Jelas ini ada buktinya, saya nggak sembarang ngomong. Pixel density-nya X200 Ultra, resolusi, CPU speed itu udah jauh lebih baik daripada yang ada di X300 Pro. Untuk speakernya X200 Ultra sendiri pun saya udah puas-puas aja sih dipakai buat dengerin musik, buat main game. Yang penting dia pakai dual speaker grossikers. Dan ini ada yang lucu nih di dual speakernya. Sifatnya speaker nggak ada earpiece di bagian atas ini. Saat saya telepon, kalau suaranya kegedean itu pasti kedengeran sama orang lain. Dan yang terakhir ini adalah alasan terkuat saya kenapa saya nggak mau ngambil X300 series ataupun X200 series selain Ultra, yaitu fingerprint ini grossikers. Fingerprint sensor ini nggak saya pakai buat login bank atau login yang lain-lain, tapi justru saya pakai buat fotografi ataupun ngerekam video. Saya bisa pakai buat ngezoom, saya bisa pakai buat exposure, dan juga bisa dipakai buat ngatur fokus ke manual. Kan bisa pakai zoom in zoom out Bang Gron. Enggak, saya lebih suka pakai ini sih grossiker. Intinya saya udah sempet cobain seri X yang lain dan saya kayaknya kehilangan gitu kalau nggak ada fingerprint ini. Dan ada satu fitur nih yang saya suka di X series, nggak tahu di seri yang lain kayak seri V itu ada apa enggak, yaitu fitur OTG-nya grossiker. Kalau pada saat kalian ngaktifin fitur OTG dan ada device kalian yang dicolokin ke Type-C-nya Vivo X200 Ultra nggak kedetek, ada satu hidden menu yang bisa kalian pencet di situ untuk mengganti mode OTG-nya ke 4 mode. Di situ nanti kayak misalnya device-device yang susah banget di connect ke handphone pada umumnya kayak misalnya Ethernet, terus kayak mikrofon, webcam eksternal, itu bisa kalian ganti di OTG tersebut. Dan kalau kalian wondering apakah handphone ini bisa TV out, bisa grossikers. Pas saya colokin kabel Type-C to TV out, langsung kedeteksi grossikers layar kita yang ada di handphone ini ke monitor kalian. Ini fotografi kitnya, ini ada gripnya, ini lensanya. Lalu ini 3 ring buat kalian pakai gaya-gayaan, nih 2 biji silver sama abu-abu. Dan ada lagi ring untuk 67 mm biar kalian bisa pakaiin lensa CPL atau lensa-lensa lainnya, lensa efek lainnya. Sama untuk ring telefotonya nih biar kalian bisa maksimalin fungsi zoom kalian menggunakan telefoto extender. Dan kemarin nih ada yang bilang ring si telefoto extender X200 Ultra goyang-goyang. Di saya sih tidak goyang-goyang grossikers. Kenapa? Karena saya akalin grossikers. Saya pakaiin bantalan di bagian atasnya nih, kanan dan kiri. Kalau kayak gini-gini, kalau udah ketemu Bang Gron mah gampang lah dimodif. Fotografi kitnya dulu kan kurang lebih seperti ini grossikers. Tuh. Buat kalian yang mungkin mau beli X200 Ultra tapi males untuk beli telefotografi kitnya karena terlalu kemahalan, saya punya tips nih buat kalian untuk menghemat di telefotografi kitnya. Beli ini grossikers. Ini adalah newer. Ini casing harganya sekitar 200 ribuan. Lebih worth it sih daripada kalian beli yang lain. Ini udah compact, ini 200 ribu, worth it lah kalau saya bilang. Kalian tinggal cabut seperti ini. Dan kalau kalian mau pakaiin lensa misalnya yang 17 mm, di sini ada 2 area untuk kalian bisa masukin lensa tambahan kayak begini fish eye. Kalian bisa taruh misalnya di main lensnya seperti ini. Terus kalian juga bisa masukin telefoto di sini. Kalau ini kan mahal ya grossikers. Kalian beli individu bisa sekitar 2 jutaan. Dan itu pun nggak bisa dimasukin ke sini karena nggak ada T-mount. Oh ya, kemarin ini saya bilang ini T-mount ya, saya agak salah di video short saya. Ini yang benar V-mount, Vivo mount kali ya. Jadi ada 3 kaki di sini grossikers khusus buat Vivo. Dan ini sama dengan yang digunakan oleh Vivo X300 Ultra atau X300 Pro. Mereka punya diameter yang sama sehingga nanti kedepannya mungkin Vivo X200 Ultra akan bisa pakai lensa yang G2 ya, yang 400 mm itu. Bisa jadi setelah Vivo-nya ini update ke versi paling sempurnanya. Nah itu kalian bisa juga beli lensanya newer, bahkan mereka banyak pilihan di mana lensanya itu bisa kalian bikin satu, terus ntar ditambah lagi satu lagi sampai jadi panjang, bisa menjangkau zoom seperti yang dilakukan oleh telefoto kit bawaan si Vivo ini. Terus yang bagus dari si newer ini dia udah ada magnet sini. Jadi kalian bisa tambahin power bank atau mungkin tempelin di tripod yang pakai magnet, di sini ada tuh. Lain dengan yang bawaan si Vivo telefotografi kit nggak ada. Kit bawaannya si Vivo PGY Tech. Kalian kalau mau ganti dari ini lensa 67 mm ke telefoto itu ribet. Kalian mesti ganti ringnya, kalian pasang yang ring ini.
Atau kalian pasang ring yang untuk 67 mm, ribet bolak-balik Ground Seekers. Sementara kalau di sini kalian bisa pakai di sini langsung ring 67 mm. Kalau kalian mau ganti ke tipe lensa corong seperti ini, kalian tinggal lepas saja bodinya. Tuh kan, simple kan? Jutaan lawan ratusan ribu. Terus gripnya gimana bang? Tadinya saya mau beli grip yang kayak begitu juga, tapi ini saya pakai tripodnya aja, tinggal diginiin aja Ground Seekers. Nah seperti ini. Itulah Ground Seekers. Nah itu kan tips saya buat beli case-nya ya Ground Seekers. Sebenarnya kalau kalian udah beli fotografi kit tapi kalian pengen juga nih punya casing kayak begini, karena casing bawaannya nih Ground Seekers, casing PG Waitek ini sebenarnya cuma ngelindungin handphonenya tapi tidak bisa ngelindungin diri sendiri. Saya ada lihat dua konten kreator punya video, casing mereka udah retak Ground Seekers, yang satu patah, yang satu retak. Dan di sini saya punya gompal Ground Seekers. Jadi ini casing bawaan si dari PG Waitek memang kurang maksimal sih kalau saya bilang. Kalau kalian pengen lebih aman ya kalian pakai casing yang durable seperti ini. So kalau kalian beli ini dan kalian pengen beli ini juga ada manfaatnya. Lensanya Vivo bawaannya ini bisa dipasangin ke sini dengan syarat kalian pakai converter buat Vivo X200 Ultra. Nanti saya akan taruh linknya buat kalian beserta sama handphonenya juga. Converter ini dijual cukup egois sih sebenarnya. Di situ kalian bisa masukin ke selongsong Vivo-nya supaya lensanya ini jadi 17 mm Ground Seekers. Nah terus kalian tinggal pasangin aja deh ke telefotonya. Cuma ini modelnya ulir, nggak cetek. Nah udah, sama kan? Tapi itu buat kalian yang memang udah punya lensa ini. Buat kalian yang beli casing doang tapi nggak beli telephoto kit, kalian bisa pakai lensa tambahan yang dijual si Neewer. Kesimpulannya, buat kalian yang pengen beli X300 Ultra tapi nggak kesampean, ini rekomendasi saya buat kalian yaitu X200 Ultra, dimana harganya tuh udah di bawah 20 juta. Dan kalian juga punya kesempatan untuk beli fotografi kitnya. Yang kalian nggak dapet di Vivo X200 Ultra adalah lensa 200 megapikselnya yang equal antara main lensnya sama telefotonya. Dan yang pasti fitur video profesionalnya si Vivo X300 Ultra yang saya agak ragu mungkin nggak akan ada di Vivo X200 Ultra. Tapi dari saya sendiri sih, waktu saya tahu Vivo X300 Ultra itu punya fitur perekaman video profesional, buat saya itu juga bukan suatu yang deal breaker sih Ground Seekers. Dan mungkin beberapa komponen yang lebih di-upgrade di Vivo X300 Ultra, kayak misalnya kalian bisa tap-tap belakang buat screenshot, dibanding sensor fingerprint yang ada di Vivo X200 Ultra, saya lebih pilih ini daripada sensor yang ada di belakang. Kalian bisa decide, kalian mau keluar duit lebih mahal 10 juta demi video profesional kalau memang kalian gunain dan mungkin lebih ke gengsi, atau kalian pilih yang lebih worth it X200 Ultra yang fiturnya kurang lebih sama dengan si Vivo X300 series. Silakan kalian tentuin. Kalau dari saya sih rekomendasinya mendingan ambil X200 Ultra selagi barangnya masih ada. Oke Ground Seekers, jadi kurang lebih seperti itu pengalaman saya menggunakan Vivo X200 Ultra selama hampir setahun kali ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalian kasih like, kalian share videonya ke teman-teman yang lain. Dan makasih juga kalau kalian mau subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Channel ini sebenarnya lebih banyak ngebahas gamepad Ground Seekers, tapi karena tiap kali ada seri handphone terbaru Vivo keluar, video review seri terbarunya yang beredar di YouTube tuh seakan-akan bikin seri terdahulunya tuh kayak cupu. Saya jadi ngegas Ground Seekers, pengen ngegasin kalau seri X200 Ultra ini pun sebenarnya udah cukup. Mau ngikutin tren sampai kapan coba abisnya? Dan pastinya pasti bakalan ada yang kurang dibahas di pengalaman pakai X200 Ultra ini. Jadi ketik komen kalian di bawah kalau kalian punya pertanyaan. Akhir kata terima kasih udah nonton. Kita akan ketemu lagi di video Ground Seekers yang lainnya. Ciao.